Buat teman-teman calon jemaah haji dan umroh, please kalian harus hati-hati, jangan sampai kalian ngalamin kejadian seperti yang aku alamin kemarin. Kalau kalian pernah mendengar cerita orang-orang yang pulang haji dan umroh di mana mereka ngalamin kejadian-kejadian yang di luar nalar, yap, itu fakta dan aku ngalamin sendiri. Please ya, ini bukan nakut-nakutin, tapi supaya kalian lebih aware dan berhati-hati, jangan sampai ada pikiran-pikiran buruk dan ucapan-ucapan yang tidak perlu disampaikan ketika berada di tanah haram. Termasuk bercanda, sebenarnya hanya bercanda-bercanda, tapi kalau misalnya berlebihan atau bahkan sampai menyakiti hati orang, mungkin ini bisa juga mengakibatkan Allah murka ya. Kejadian yang pertama, KBIH aku kan memang selalu mengadakan yang namanya kajian ya. Dan di situ semua jemaah kumpul di musola hotel. Teman jemaah hajiku itu mengalami gatal-gatal di kakinya. Dan di situ aku bercanda, karena kebetulan temanku ini juga memang suka bercanda orangnya. Dia ngeluh, gatel-gatel banget nih kaki, ya Allah, aku ngerasa gatel-gatel. Di situ aku nyeletuk, mandi dong makanya. Itu padahal hanya bercanda, dan dia pun cuma ketawa-ketawa. Dan kalian tahu apa? Malamnya, kakiku yang gatel-gatel. Dan besoknya, aku cerita sama temanku, dan aku langsung minta maaf, takutnya dia tersinggung. Kejadian yang kedua, dan ini terjadi ketika aku ada di Mina. Waktu itu aku lagi tarwiyah, dan seperti kita tahu bahwa tidak semua jemaah haji melaksanakan tarwiyah. Jadi keadaan di Mina saat tarwiyah itu kosong ya, banyak tenda-tenda yang kosong. Nah, tenda tempat aku tidur itu tidak jauh dari toilet. Dan pada waktu itu aku pengen ke kamar mandi, dan mamaku tuh nawarin, mau nggak diantar? Dan aku jawab nggak usah. Niatnya sih sebenarnya nggak mau merepotkan ya. Di dalam hati aku bilang bahwa lagian cuma deket ini kok, ngapain mesti diantar. Nah, kalian tahu apa? Aku pergi ke toilet tanpa membawa handphone ya, karena saking udah hafal dan sudah bolak-balik ke toilet tidak baru satu kali. Ketika aku beres dari toilet dan aku mau balik ke tenda, aku nggak tahu ada di tenda siapa. Karena orang-orang yang aku temui itu bukan orang-orang teman-teman jamaah haji yang satu KBIH sama aku. Aku lewat tenda orang Jawa, orang Pasuruan, terus aku jalan lagi, ada tenda orang Sulawesi, dan parahnya aku ada di tenda orang-orang Afrika. Aku bingung sampai gimana nih cara pulangnya. Karena semua kan tenda Mina itu sama dan jalannya itu mirip-mirip. Istighfar beberapa kali, ya Allah, minta maaf. Dan aku akhirnya nyerah dan minta tolong sama security buat diantar ke tenda aku. Katanya aku udah lama banget hilang. Padahal aku ngerasa baru sebentar, 10-15 menit, tapi mamaku bilang udah setengah jam lebih. Kejadian ketiga aku alami di Madinah. Ya, ini lagi-lagi bercanda. Jadi aku punya saudara sepupu yang tinggal di sana di Madinah. Waktu kita lagi jalan-jalan, di situ kan aku merhatiin mobil-mobil orang Arab yang lewat, dan aku perhatiin mobil-mobil mereka itu nggak ada yang mulus ya. Kalau nggak baret ya penyok-penyok gitu loh. Dan di sepanjang perjalanan aku tuh ketawa-ketawa ngetawain mobil-mobil mereka karena bingung gitu, gimana ini orang Arab ngejalanin mobilnya sampai mobilnya penyok-penyok. Ketawa terus sama mamaku dan sama sepupuku. Dan sepupu kan suami istri ya. Dan aku ketawa-ketawa bareng istrinya. Suaminya sih dia lagi nyetir aja gitu. Dan kalian tahu apa? Besoknya mobil sepupuku entah nabrak apa. Astagfirullahaladzim, kemarin kita ketawa-ketawa ngetawain mobil orang dan sekarang mobilku yang penyok, dia bilang gitu. Dan astagfirullahaladzim. Makanya buat teman-teman kalian please ya, benar-benar isi hati kalian dan mulut kalian, lisan kalian dengan perbanyak istighfar dan memohon perlindungan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, segitu aja. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya ya teman-teman. Dan aku doain buat teman-teman yang punya niat atau pengen berangkat ke Tanah Suci, mudah-mudahan Allah mudahkan dan segera undang ke Baitullah.